أن الله تكشف من الرحمة المغفر واسكن بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركة في الدين والدنيا والآخرة على هدين وكل نية صالحة وإلى حضرة نبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. Masih di pasal yang ketiga, yaitu 313 hadis daripada jawami kalim, kumpulan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedikit kalimatnya tapi maknanya yang banyak. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-62. Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya minal bayan, daripada bagian bayan penjelasan, lasihra, maka ia adalah seperti sihir yang memukau. Inna minal bayani, sesungguhnya daripada penjelasan, yaitu bayan di sini maksudnya kata-kata yang fasih, kata-kata yang bagus, kata-kata yang enak didengar. La sihra, maka ia seperti sihir yang memalingkan, melupakan seseorang. Mendengarkan orang yang penderannya bagus lawan orang yang penderannya kada bagus, itu beda. Kita kadang seperti tersihir, terpukau dengan orang yang omongannya luar biasa. Tapi kalau ada orang yang pendernya aja terpuntal-puntal, uyuh mendengarkan, maka kadang-kadang ia nang lakasi berjauh aja sudah. Kada paham pender napainya. Tapi kalau ada orang nambah pendernya, masya Allah, itu memang bagian daripada keahlian seperti itu. Yang mana memang itu juga bisa mauhub, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa juga dengan latihan, ditambah dengan kemampuan daripada, ditambah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, lalu dia kemudian berlatih untuk berbicara yang bagus, yang sehingga bisa memukau orang lain. Nah, hadis ini inna minal bayan lasihran, ini ada asbabul wurudnya. Nabi mengucapkan ini ketika ada utusan datang kepada beliau, yang mana di dalam utusan itu
ada dua orang yang sangat ahli dalam berbicara. Lalu satu sama lain ini saling berdebat. Yang pertama, ini karena bahasanya tinggi jadi sulit untuk menyampaikan. Cuman intinya terjadi perdebatan di antara dua orang ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu pertama berkata dengan apa? Membanggakan dirinya. Begini. Rupanya yang satunya lagi berpender dengan cara apa? Menjatuhkan kepada orang yang pertama tadi. Seperti hari ini kalau kita menyaksikan ada orang-orang yang pintar berdebat, yang mana kalau kita hendak mendebatnya walaupun kita dalam posisi bujur kalah. Itu keahlian ditambah dengan ilmu pengetahuan. Nah, hadis ini ketika Nabi menyaksikan tadi dua orang ini berdebat, satu sama lain saling menjatuhkan, dan kemudian yang satunya bisa mengalahkan yang lain sehingga yang satunya kata kalau lagi berpender. Lalu Nabi pun mengucapkan ucapan ini apa? Mengeluarkan sabda beliau, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara bayan, itu kata-kata yang bagus itu seperti sihir yang bisa membuat orang tersihir, terpesona. Ini laki-laki kalau pintar berkata-kata, ini bebinian banyak yang terlena. Ya. Makanya kan ada sebutannya Raja Gombal. Di TV itu pintar-pintar artis-artis itu menggombal-gombal. Ada satu Gus, YouTube-nya Gus itu terkenal. Itu kalau sudah menggombal bebinian harap benar. Tapi juga Gus itu bisa suara kelebihan apa? Suaranya bagus. Mungkin ini tahu aja jemaah nih, suaranya tuh Gus tuh kalau baca qasidah bagus. Kalau sudah pakai begamis, loh kayak kiai itu, Bang. Tapi kalau sudah menggombal bebinian, sampai ada bebinian yang mau unjuki duit, embat tuntun digombal itu menunjukin di 10 juta. Itu ada di YouTube-nya. Saya pas melihat itu. Oh, jurang ini hebat. Untung ulun dulu sudah tua. Seandainya ulun anum, mungkin ilmunya ulun serap sudah itu. Bakal banyak pembinian nang lintuk. Tapi sudah tua, biar pintar berpender, karena percaya juga ya, bujang lapok. Ada daerahnya biar kata-kata hebat. Tapi kalau nih anum pintar berpender, penampilan keren, wajah lumayan lah biar kada bunga sebenarnya kada apa-apa. Tapi pintar berpender, babinian banyak cagarnya. Tapi amun bisa gitu jangan dimanfaatkan. Kasihan anak orang, banyak yang patah hati, apalagi sampai bunuh diri, bahaya. Karena ini mati jadi hantu didatanginya. Hati-hati ya, gara-gara mau orang bunuh diri. Bahaya, penderan ini bahaya. Hari ini penderan macam-macam, apalagi wah ini ada penderan, tapi tulisan juga bahaya sudah. Karena itu juga mempengaruhi apa di dalam Al-Quran. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sama pendengaran kita, basar penglihatan kita, hati kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tulisan kita akan diminta pertanggungjawaban. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati. Tapi kalau diberi seperti ini kemampuan pintar berpendek, maka manfaatkanlah untuk di jalan dakwah. Kalau kita melihat Habib Omar bin Hafiz dalam berdakwah itu luar biasa, tersihir orang sampai rela dari Kalimantan Selatan mendatangi Kalimantan Tengah. Padahal Sidin berpender bahasa Arab kada paham.
tapi rela bermalam, uyuh-uyuh, berkajal. Subhanallah. Kenapa? Ini memukau kata-kata beliau. Apalagi bagi orang yang paham dengan bahasa Arab dan paham balaghah, itu luar biasa kata-kata. Betul-betul tadi sihir itu kan menipu. Kenapa sihir dinamai sihir? Kenapa? Menipu pandangan seseorang. Kalau bahasa kita ini Pak, sulap itu kan kada bujur, cuman menipu penglihatan orang, kecepatan tangan dan kecepatan keahlian itu. Dan itu bisa dipelajari bagi setiap orang. Nah, ini sihir juga, ya tadi kata-katanya bisa menyihir, memukau ribuan orang. Presiden Soekarno itu terkenal seorang yang orator, orang yang pintar dalam berpidato. Itu apa? Cerita yang pernah ulun dengar, kayak apa dan kayak bisa sehingga beliau bisa seperti itu. Beliau setiap malam latihan pidato, tapi pidatonya di hadapan botol-botol. Jadi seperti dianggap manusia, botol disusun pidato. Wahai botol-botol, kalian adalah botol, dan kalau botol jangan sampai kada jadi botol. Pokoknya keluarkan latihan. Sehingga itu luar biasa kan Presiden Soekarno itu bisa berbicara berjam-jam tanpa teks. Wakil beliau Adam Malik, dua-duanya sudah almarhum. Adam Malik itu kada pintar berpidato sedikit, tapi kalau menulis itu hebat. Jadi pasangan, satu pintar pidato, satunya pintar menulis. Jadilah presiden kita yang pertama Soekarno dan Hatta. Itu hadis yang pertama. Satu dua. Kemudian hadis yang selanjutnya, anta wa maluka li abika. Hadisnya handap-handap, makanya tadi kan dinamakan jawami'ul kalim. Pendek tapi maknanya luar biasa. Anta wa maluka li abika. Engkau dan harta-hartamu li abika adalah milik orang tua kamu. Suatu saat kamu jadi orang sugih, maka ingat yang kamu miliki itu juga ada hak orang tua kamu. Jangan sampai kuitan datang ke wadah kamu sedangkan beliau dalam keadaan memerlukan duit lalu kemudian meminjam duit ataupun berhutang. Sebelum beliau terucap berhutang, maka kamu harus sudah paham orang tua kamu itu kewajiban kamu untuk menanggungnya. Semasa lagi halus dipelihara oleh kuitan, sampai gonol, sampai berumur, sampai mampu untuk berusaha serongan. Lalu kemudian masa berputar, kuitan pulang kada sanggup, anaknya sugih, maka inilah waktunya bagi seorang anak berbakti untuk membalas budi kebaikan orang tua. Dan hadis ini ada juga sebab wurudnya, sebab terjadinya. Sebab terjadinya yaitu ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ujar orang tadi, abah ulun ya Rasulullah mengambil harta ulun.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bersabda kepada orang yang lapar tadi itu, ujar Nabi, idhab fa'tini bi abika, pergi kamu dan bawa abah kamu ke sini menghadap aku. Fanazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha azza wa jalla yuqri'uka salam wa yaqulu laka idza jaa asy-syaikhu fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu uzunahu. Nah, ketika Nabi tadi menyuruh orang itu membawa abahnya datang kepada Nabi, lalu malaikat Jibril turun kepada Nabi dan kemudian mengucapkan kepada Nabi salam dan juga menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat Jibril memadahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau orang tuanya datang, maka engkau tanyakan wahai Muhammad kepada orang itu sesuatu nang inya ucapkan dalam hatinya yang mana telinganya pun kada mendengar. Ini kan seberatan bisa berpender, yang mana penderannya itu bisa didengar oleh telinga. Tapi ada juga penderan nang kita berpender kada didengar oleh telinga kita. Jangankan telinga orang lain, telinga kita kada mendengar. Seperti mungkin nang dipenderi kada paham, sorokin kada mendengar juga. Nah, malaikat Jibril memadahi kepada Nabi, karena takuni pian Rasulullah takuni kalau inya datang takuni tentang ucapan yang dia ucapkan yang mana telinganya pun kada mendengar. Falamma ja'a asy-syaikhu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika datang tadi si anak lawan orang tuanya datang, lalu kemudian Nabi bersabda, ma balu ibnaka yashkuka turidu an ta'khudha malahu. Ujar Nabi, ada apa dengan engkau? Kenapa anak engkau ini sampai mengadu kepada aku dan inya mengadukan ikam hendak mengambil duit inya, harta inya? Ujar Nabi kepada orang tadi itu. Qala salhu ya Rasulullah hal anfaqtahu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi. Lalu orang tadi nang Tuhan tadi itu kemudian berucap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, takuni anak ulun itu kemana inya menginfakkan duitnya, kenapa nang dibari salah satu daripada paman-pamannya atau bibi-bibinya, sedangkan ulun orang tuanya kada diberi. Jadi wajar kalau orang tua sedikit mengambil daripada karena perlu tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'na min hadha, akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika, akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika. Ujar Nabi, kada itu nang hendak aku takunakan non ikam. Jadi tadi kan si orang tua tadi madapian takunin Nabi kemana duitnya diinfakkan. Kenapa jadi paman-pamannya bibinya nang dibari ulun kada dibari, kada diunjuki pada ulun kuitannya. Ujar Nabi, bukan itu nang aku takunakan, tapi nang aku takunakan apa? Nang ikam ucapakan dalam hati ikam dan kemudian telinga ikam sendiri kada mendengar, itu nang aku takunakan. Takajud lagi tadi. Loh, dari mana Rasulullah tahu tentang itu? Padahal kan nang tahu cuma sidin aja serongan. Faqala syekh, wallahi ya Rasulullah, ma yazalullah yaziduna bika yakinan. Sehingga orang tua itu mengatakan, ya Rasulullah, senantiasa Allah menambahkan keyakinan kepada kami dengan sebab apa yang pian ucapkan tadi. Kami ini sudah yakin dengan engkau sebagai Rasulullah, tapi ketika pian tadi mengatakan bahwasanya nang ikam ucapakan di hati ikam dan telinga ikam kada sendiri kada mendengar, apa nang itu tak ucap, itu nang aku tak gunakan. Padahal ini kada denang tahunya ya Rasulullah, ulun berucap dalam hati kecewa dengan anak ulun itu.
kesel lawan anak ulun tapi ternyata pian tahu. Lalu kemudian laqad qultu fi nafsi syai'an ma sami'tuhu uzunayya faqala qul wa ana asma'. Lalu kemudian ujar laki-laki tadi, ulun telah mengucapkan satu kata-kata ucapan yang mana telinga ulun memang kada mendengar. Lalu ujar Nabi, katakan. Nah, disinilah dia mengeluarkan syair yang panjang bercerita tentang kondisi keadaan dia dengan anaknya. Ini lalu kemudian setelah mendengar syair yang panjang itu, lalu Nabi kemudian berucap kepada anaknya tadi, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik bapak. Jadi di sini orang tua punya hak untuk mengambil bagian daripada anaknya, tapi kan seberataan memang. Sebagian daripada harta anaknya sesuai dengan keperluannya. Kada perlu harus berpadah lawan anaknya tadi itu. Itu hadisnya. Anta wa maluka li abika. Jadi jangan apik lawan kuitan. Karena kuitan apalagi mama, ibu seorang yang telah maharagu mulai lagi halus sampai gonol. Jangan sampai sidin datang kemudian berutang meminjam duit lawan ikam anak sidin. Kalau ada kuitan sampai terutang lawan anak, berarti anak ini kada paham bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jadi selama mampu jangan pernah mengutangi, tapi bariakan. Habis duit kita sekalipun tapi untuk orang tua, maka itu sesuatu yang membahagiakan, bukan kerugian. Karena orang tua kita bahari pun juga habis-habisan mau ongkosi. Apalagi yang sekolah itu kayak apa, kita habis-habisan bujur-bujuran mau ongkosi, kada main-main. Sampai menjual tanah, sampai menjual rumah, sampai menjual sapi, sampai menjual perumahan. Untungnya ampun orang kada dijual sidin. Ampun sidin jual nang dijual. Coba seandainya saking habisnya ampun orang dijual sidin. Tak utang pulang, ya Allah. Maka ingatkan, kalau sudah sukses jangan kada ingat lawan jasa kuitan. Al-Fatihah lima syail gahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyah min salihis sufiyah anna Allah takasham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijahim yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldan islamiyah wa yuslih amal wan niyah wal aqibah wad duriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ai kalawatan kasabuting hadis tadi. Karena apa dia menit. Kada ada nang mau bunyinya. Tali puak ajrang tu tali puak sebuting hadis. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ini jadi qasidah. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Siapa yang hafal qasidah ini, pahami apakah? Nyaman kita qasidah dulu sebuting. Untuk refreshing dulu qasidah. Rahman. Hah? Kenapa? Yang biasa masyhur ana madinatul ilm wa aliyun babuha faman aradal madinah falyati min babiha. Siapa yang hafal? Ayo sebutin qasidah dulu biar refreshing. Ini tadi ulun terlambat karena ada tamu, jadi harus cepat-cepatan. Nah supaya sedikit tenang, biar baca qasidah dulu. Anggaplah ulun tarik napas dulu. Pondokan siapa yang bisa?
Jangan supan. Supan itu kalau melakukan kesalahan. Kalau melakukan kebaikan jangan supan. Ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Adakah? Ini pang orang Banjar sudah dipadahi semalam penyupan orang Banjar itu. Makanya Habib Ja'far, Habib siapa semalam? Habib Husin bin Ja'far Al-Haddad berapa kali ditakoni berdiaman aja. Jurang bibi orang Banjar ini penyupan. Iya, nanti sidin kada lagi petakun-takun. Dulu bahkan kita semurungan disambati oleh Habib siapa? Mustafa. Disambati semurung apa bungul beratan kemurung ini ya. Kenapa ditakuni? Kadang menyahutinya. Padahal kalau ditakuni itu sahuti. Bujur kada, bujur. Bujur kada, kada. Ini pokoknya bujur kada. Itu orang Banjar memang. Beda kalau orang Jawa, cara kiai-kiai, ustaz-ustaz ceramah di Jawa itu kan peserta ini diumpetakan. Jadi rami. Tapi orang kita memang karakternya seperti itu sudah. Biar dipaksa kayaknya. Bujur kada. Ya. Kurang percaya diri orang kita ini. Tapi kalau disinggung cepat tersinggung dan sakit hati, dendam. Tahu-tahu menyinggung mati. Itu karakter orang Banjar. Itu sudah maklum. Dulu waktu ulun ke Jakarta naik taksi, taksinya orang Medan sopirnya. Pendek. Dari mana Pak? Dari Banjar. Banjar bahaya Pak katanya. Loh kenapa bahaya? Orang Banjar itu kayaknya aja pendiam tapi pendendam. Disakiti, disambati, disakiti, berdiam aja jangan tapi ingat nanti tahu-tahu orang yang menyakiti mati katanya. Jurang gitu. Jadi orang pun bisa menilai sudah orang Banjar itu. Kayak sepina takutan aja. Kada melawan disakiti orang, tapi tahu-tahu namanya nyakiti, namanya mati. Itu orang Banjar. Beda kalau orang Batak, Medan melawan kok. Pokoknya yang penting melawan dulu, menang kalah itu urusan belakangan. Debatnya. Naam ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Aku adalah madinatul ilim. Itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Madinah, kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an itu pintunya. Barang siapa yang ingin masuk ke suatu kota maka harus melalui yang namanya pintu. Jadi kalau ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu, maka adalah melalui daripada Sayyidina Ali sebagai pintu daripada ilmu. Sayyidina Ali kerana maka turunan-turunan beliau dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini keturunan Sayyidina Ali, yang mana keturunan Sayyidina Ali juga adalah keturunan Rasulullah, justru malah di macam-macam, di fitnah lah segala macam. Ini akhir zaman ya. Jangan umpat-umpatan. Intinya ulun menasihatikan, umpat mengingatkan, jangan umpat-umpatan. Kalau terbuka medsos, terbuka napa-napa nang pina berkaitan gitu, jangan didengarkan karena takutnya terpengaruh ya. Orang-orang sana tuh sangat gencar untuk menghabisi mereka. Nah kita yang sudah punya keyakinan yang bagus, cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan dzurriyyat Rasul, tahu-tahu dihancurkan keyakinan kita itu. Ini bahaya. Jadi jangan mendengarkan. Apalagi kalau seandainya nang penggagas pembegal nasab ini sampai datang ke Banjar, kayak apa? Tapi mudah-mudahan jangan sampai. Karena ada orang-orang juga yang sudah mulai nang pina, ayo kita datangkan imat jar. Datangkan ke sana apa? Ya kita mendengarkan tuh Bang. Ini hati-hati umpat mendengarkan terpengaruh. Karena orang ini tadi termasuk inna minal bayani lasikru. Orangnya pintar berpender. Yang mana bisa menyihir orang yang mendengarkannya. Jadi akhirnya terpengaruh. Hati-hati. Ya.
ana madinatul ilm wa aliyun babuha alladhi yudkhalu minhu ila al-madinah fa innal mustafa sallallahu alaihi wasallam al-madinatul jami'atu li ma'ani ad-diyanati kulliha. ولا بد للمدينة من باب فأخبر أن بابه هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن أخطأ طريق الهدى وقد شهد له بالعالمية الموافق والمخالف والمعادي والمخالف. Semua sahabat-sahabat mengakui akan keilmuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seperti kemarin kan ada ceramah dari anaknya Habib Jindan, yaitu Salim bin Jindan, yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Ali dan keturunan-keturunannya. Dengan apa? Pemahaman yang lebih. Ilmu sama diberi, tapi pemahaman mereka lebih tentang masalah keilmuan. Makanya Rasul tadi mengatakan pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Yang mana dalam cerita itu, dalam ceramah itu beliau menyampaikan cerita tentang bagaimana seseorang yang berselisih pendapat mengenai anak yang tepuh huruf. Sama-sama dilahirkan tapi imbai sekalinya tepuh huruf. Ini anak bulankah, ini anak bulankah. Nang mana ini bayinya laki-laki, ini bebinian. Nang mana nang ini ampunnya. Ini kan bisa terjadi di rumah sakit, hanya lahir imbai masuk, sekalinya imbai beranak, sekalinya pulang imbahnya itu susternya membawa ke tempat penampungan bayi, sekalinya imbah itu susternya bulik, berganti suster hanya pulang, suster hanya karena tahu anak siapa. Pas nang suster pertama kadingat menandai, akhirnya tepuh huruf sampai gonol. Ini film memang. Sampai gonol sekalinya tepuh huruf anaknya. Tapi filmnya kan Jepang, ini mengarang sorongan orang sambil mikir. Ya. Tapi cerita tadi tepuh huruf bayi, lalu kemudian dibawa ke Sayyidina Umar untuk minta keputusan siapa ini, laki-laki ini anak siapa, bini ini anak siapa. Lalu kayak apa Sayyidina Ali? Dimintalah Sayyidina Ali untuk menyampaikan, memberikan pendapat. Lalu Sayyidina Ali coba dari dua mama bebinian yang melahirkan itu ambil susu, ambil banyu susu, lain susunya yang diambil banyunya. Susunya diambil, kada kau diambil. Banyu susu dari dua bebinian yang melahirkan itu ambil, isi di tempat satu tempat dengan isinya sama. Jadi kalau misalnya segelas, ini segelas juga sama segelas. Setelah itu lalu timbang mana nang barat di antara itu. Ini kan sama, seharusnya beratnya sama. Tapi ternyata setelah ditimbang ada salah satu dari susu nang sama-sama segelas itu lebih berat timbangannya daripada nang sebutingnya. Subhanallah, Sayyidina Ali. Lalu setelah oh ini nang berat, nah ujar Sayyidina Ali, nang barat itu adalah anaknya laki-laki. Sedangkan nang hampul timbangan susu tadi itu, banyu susu tadi, jangan sama susu, banyu susu itu adalah anaknya bebinian. Sahabat kayak apa? Bisa gitu. Loh ini dalilnya Al-Quran. Jadi Sayyidina Ali itu kembalinya ke Al-Quran. Kenapa di Al-Quran di dalam ilmu waris disebutkan lidzakari mithlu hazil unsayain, laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada bebinian. Dan di timbangan bahkan dalam makanan pun laki-laki itu lebih gancang menghisap susu mamanya dibandingkan sampai ketua menghisap aja. Allah, ujar sahabat subhanallah. Dengan dalil itu beliau bisa memutuskan. Padahal ini segelas, sama-sama segelas, tapi ternyata beratnya beda. Kayak madu juga, madu pian isi segelas, lawan banyu segelas, parat madu. Kenapa?
tekanan yang ada pada madu itu beda dengan tekanan yang ada pada di air. Nah itu belajar ilmu fisika. Nah pakai istilahnya tuh ampul lawan barat, lalu jadi ati ampul. Subhanallah, itu kelebihan tadi Sayyidina Ali. Maka dari situ ilmu ini turun kepada zuriat-zuriat Sayyidina Ali, para zuriat, para keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Husain, kemudian terus ke bawah Sayyidina Al-Baghi, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan terus seterusnya. Itu semua orang-orang hebat. Sampai ke bawah, kemudian sampai Sayyidina Al-Muhajir, sampai kepada Sayyidina Ubaidillah yang dipermasalahkan hari ini Ubaidillah. Tapi nang berdebat ini kita mau dibawa debat, jadi dan kada gunanya juga debat ini sudah pada pokoknya ulama dari manapun saya tidak bisa menerima. Gitu kah apa lagi debat? Amun sudah kada lagi ke mencari kebenaran, tapi nang dicari kemenangan, kada perlu debat sudah. Mau yuhi aja. Ya. Jadi ini yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan kita Kalimantan Selatan terjaga, tetap dengan kita mencintai para habaib, para dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas orang menyambati apapun biar aja. Karena ini kita akan bertemu dengan Allah, dan apa nanti yang kita katakan kepada Rasulullah jikalau ternyata mereka bujur-bujur dzurriyyat Rasul dan kita salah memadahkan mereka bukan dzurriyyat Nabi, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan di hadapan Rasulullah. Andai kata mereka berdusta, itu urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kada ada kerugian buat apa-apa kita. Ruginya apa kita kalau mereka berdusta? Tanggung jawab mereka. Tapi kalau mereka bujur lalu kita memadahkan mereka berdusta, Allah ini lebih berat risikonya. Makanya ini si orang yang tadi pelopor membawai orang-orang memadahkan nasab alawi itu putus, ini bahaya bujur kalau kada bertobat. Kenapa segitu banyak ulama dari kalangan habaib, apakah mereka pendusta-pendusta? Sekali Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, apakah beliau berdusta mengaku dzurriyyat Nabi? Sekali Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Habsyi, apakah sekali beliau itu berdusta mengaku dzurriyyat Nabi? Dan banyak lagi habaib-habaib yang Masya Allah gurunya para kiai berguru kepada mereka. Apakah kiai berguru dengan orang yang pendusta? Tapi ini semua walaupun disampaikan, saya tidak bakal menerima. Sudah gitu, apa lagi? Babuihan montong koyuhan menjelaskan, inya kada mendengarkan, inya babuihan jo montong teguring liur basi nang keluar. Jadi sudahlah. Pokoknya intinya kita kada sahabat, kita tetap cinta dengan para habaib. Ada kelakuan yang memang mungkin kada pantas, itu cuman oknum beberapa gelintir, dan itu cobaan bagi kita memang. Karena kalau mengaku cinta itu kan harus ada cobaannya dulu. Nah cobaannya mungkin bagi kita seperti itu, datang kena nang gitu-gitu, ya sabar ya, cobaan. Akhraja Al-Kalabizi anna rajulan sa'ala Muawiyah radhiyallahu taala anhu an mas'alatin. Ada disebutkan bahwasanya seseorang menanyai Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini kan yang merebut khilafah. Tapi sahabat juga. Kita kalau umpat juga ini masalah perebutan kekuasaan politik. Nah seharusnya beliau ketika ditakuni, ada orang bertakun non Sayyidina Muawiyah. Faqala sal aliyan. Beliau menyuruh orang yang bertakun tadi masalah kepada beliau. Ujas dia baikkan bertakun kepada Sayyidina Ali. Padahal ini ada sedikit sedikit cekcok dengan Sayyidina Ali. Tapi secara ilmu beliau tetap silakan takuni Sayyidina Ali. Kada mau sini memaksakan diri atau jangan bertakun dengan Sayyidina Ali. Kada.
padahal ada sedikit kan perbedaan. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Terjadi perbedaan, dan apa yang terjadi antara para sahabat kita akan umpat-umpatan. Lalu ujar orang tua itu, huwa a'lamu minni. Ujar Sayyidina Muawiyah, Pak, Sayyidina Ali itu lebih a'lam, lebih alim daripada aku. Faqala uridu jawabaka. Ujar laki-laki tadi itu lan Sayyidina Muawiyah, ulun hendak jawaban dari pian kada hendak dari Sayyidina Ali. Betakun imbanya dipadahi sekalinya melawan. Betakun anu pian datangi situ, nah Siti lebih tahu. Kada ulun hendak pian aja. Jurang aku kada tahu. Anu pang tahu akan pang sedikit. Lah ini memaksa. Orang kada tahu dipaksa. Kayak apa? Kada ulun penggemar pian dia jadi oleh pada menang jawaban orang lain. Oh. Macam-macam. Lalu ujar beliau, ujar Sayyidina Muhammad, "Waihak. Karihta rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'izzuhu bil ilmi izzan." Ujar Sayyidina Muawiyah lan orang nang tadi bertakon sidin. Waihak. Waihak itu bahasa apa ya? Celaka ikam nih. Kayak wailak, waihak. Celaka ikam. Karih tarujur, ikam membenci seseorang yang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'izzuhu, memuliakannya bil ilmi izzan, dengan satu kemuliaan. Ikam kenapa membenci orang nang Rasulullah sudah memadahkan orang itu mulia dengan sebab ilmu? Ikam kada ketujuh. Berarti ikam kalau kada ketujuh sama dengan kada ketujuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isari kisidin. Ya seperti itulah kita kadang cinta dengan seseorang lalu kemudian kadang apa membenci kepada yang lain. Padahal kalau ulama kita hendaklah kita cintai selama ulamanya memang ulama yang bujur, ahli sunnah wal jamaah. Nah itu masyhur, Ali Madinah, ana Madinatul Alim wa Aliyun babuhu. Kemudian hadis yang ketiga tadi, nang ulun taluncati, anta wa maluka li abika. Kada yang protes itu dilewat taluncat berdiaman aja. Kemudian yang hadis yang keempat, anta tab'alu antab alal khaira khairun laka. Sedikit pulang, antab alal khair khairun laka. Kamu mengerjakan kebaikan itu lebih bagus buat engkau dibandingkan meninggalkan kebaikan, apalagi menggawi keburukan. Itu takdirnya seperti itu, yaitu antab alal khaira khairun laka, ay fi'lukal khaira washtigaluka bi khairun laka min khilafihi alladhi huwa tarku. Mengerjakannya engkau akan kebaikan, dan menyibukkan diri engkau dengan kebaikan itu lebih bagus daripada kamu meninggalkannya. Ini kebaikan kadang-kadang kita ini, yaitu tadi karakter orang kita ya. Ketika melakukan kebaikan itu supan. Masuk ke masjid terlambat datang. Ini contoh ya. Yang mana kita tahu supan melakukan kebaikan. Masuk ke masjid siang tengah hari, sembahyang jamaah sudah tuntuk, lalu masuk, ini masuk, ini masuk. Kada datang saling, ayo kita sembahyang berjamaah, ayo sama-sama. Hampir jarang terjadi orang kita. Masuk ke masjid, seharusnya kan kebaikannya apa? Saya sembahyang berjamaah saling membawa, tapi masing-masing kada ada nang bahakon, jangankan bawaan bataguran aja kada. Ini padahal kebaikan lah, tapi kada mau. Dan kita kada terbiasa gitu memang. Jadi lebih hokon sembahyang sarongan dibandingkan sembahyang berjamaah. Padahal ini sama-sama nih tahu terlambat datang, sama-sama datang di pauduan, muha masih basah, jelaskan baru sembahyangan lagi sudah, tapi kada mau sudah sembahyang kah?
Sudah, bapak sini lagi sudah sembahyang boleh. Sudah sembahyang belum? Ayo kita sembahyang berjamaah ayo. Jarang badan nang bapaan kita. Masing-masing Allah Allah. Itu kebaikan yang isinya nyata kita lihat. Seharusnya kan kalau kita bujur-bujur ingin melakukan kebaikan, ayo bawa sama-sama. Cuman tadi supan. Apalagi yang kada patuh. Kadang-kadang patuh begini. Sembahyang masing-masing. Babinian contoh, ini babiniannya. Ulun heran juga kenapa babinian ini kada mau berjamaah sembahyang. Datang ke langgar beimbai, sembahyangnya masing-masing. Padahal jangannya berjamaah bang. Kada mau juga, babinian berat juga. Kada terbiasa berjamaah, babinian sesama. Padahal sama aja babinian. Kalau imamnya babinian, silakan berjamaah. Langgar ini kan tengah hari banyak langsung bayangan. Tapi perhatikan dia ada nama jamaah bininya. Sarongan-sarongan sembahyang. Lu gue. Padahal ayo jamaah dapat pahala 27 derajat. Itu contoh harusnya kita melakukan kebaikan ya. Dan lagi kebaikan-kebaikan yang lain pun kadang-kadang kita ini apa ya? Wallah alam supan kayaknya melakukan itu. Tapi kalau melakukan kejahatan kadang-kadang bangga. Bahkan orang kadang tahunya bekesah. Malam tadi aku mabuk gitu. Berapa botol minum? 3. Mbak itu kada mabuk. Kenapa tadi? Botol minyak angin soalnya. Pantas saya kada mabuk-mabuk botol minyak angin segini nih dia. 3 botol minumnya. Bekesah pada seandainya kada bekesah orang kadang tahunya. Dan kalau kadang tahunya itu antara dia dengan Allah dan Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah bekesah disitulah kada bagus. Jadi kalau tegawi kejahatan berdiam aja jangan bekesah. Ini kadang bangga justru melakukan kejahatan bangga. Giliran melakukan kebaikan sopan. Hendak ke masjid sopan. Kelihatan orang kan itu sopan. Loh kenapa sopan itu kan bagus niatakan syiar. Oh, tapi jangan ria. Jangan ria niatakan. Ada orang menegur, "Oh, ke masjid kah?" Alhamdulillah. Oh. Ada pun yang menyinggung, "Oh, bina rajin wah ini gini lah." Bina rajin benar ke masjid ini, alhamdulillah. Sandal hanyar banyak di masjid. Alhamdulillah. Jangan kita ini itu tadi ketika yang namanya kebaikan supan melakukan Allah berat. Dan memang itulah cara setan dia untuk menggagalkan kita dalam melakukan kebaikan. Hendak ke masjid ada orang duduk di jembatan melewati jembatan supan. Kada jadi ke masjid. Kenapa kada jadi? Itu banyak orang situ supan karena di pedahannya ria sembahyang. Justru berikan contoh akhlak yang baik. Pas lewat di hadapan orang yang kada ke masjidan, kada ke langgaran, pas kita lewat, assalamualaikum. Wah, jadinya masuk. Kita masih dihargainya. Padahal kita ini lagi main dum. Lagi main dum tapi pas assalamualaikum. Kalau pina matiannya Mak, balaknya Mak, balak mati. Berikan contoh yang mana akhirnya mereka pun sadar. Nah, intinya di sini apa? Kalau kebaikan itu jangan supan. Kayak di sekolahan para santri atau santriwati, ini pengalaman mengajar. Kadang-kadang santri dan santriwati disuruh guru kada mau. Padahal guru menyuruh mungkin kada berat. Misalnya, ayo maju, disuruh maju. Ini udah guru supan. Ya Allah. Hanya disuruh maju aja kada mau oleh guru. Padahal itu kan taat lawan guru itu suatu kebenaran, suatu yang wajib. Tapi kada mau, kada disuruh nang belajar di kelas tingkat 3. Lalu kemudian ujar guru bercabur ikam mulai sini ke bawah. Siap guru. Oh. Saatnya guru itu jangan kemudian mati udah pulang jauh. Itu bujur-bujur tapi kalau kan ada juga guru menyuruh gitu tuh kan ada. Cuman paling disuruh ayo maju. Udah guru
Oh, itu bebinian. Kalau laki kadang suruh maju, malah nyem celengeknya nyuruh jaga murid pada guru. Takutan gurunya apa? Bebinian kadang gitu, kalau begitu mereka menangis dengan modal air mata guru kadang lagi sudah. Itu senjata bebinian. Bebinian ada nukar iwak. Lalu pas sudah dimasak, hendak dimakan, itu kan karena sesuatu ada gawin diandaklah iwak tadi. Saatnya ada sampat laos dimakan kucing. Kada sarik bebiniannya, ini hebatnya. Cuman jangannya lawan bebinian tadi, lawan kucing tadi Pak. Ojenya cing sekali lah. Esok harinya iwak dimakan kucing pulang. Kada sarik ya 2 kali cing lah. Pas nang ketiga habis makan iwak pulang kucing dimakannya, tapi habis makan mati kucingnya. Nang ketiganya bahaya. Kalau bebinian sudah sekali lahnya. 2 kali. Pas nang laki sarik lawan bini tepukul, tepukul. Kada melawan bininya sekali lahnya. Mukul pulang nang kedua 2 kali. Pas hendak mukul ketiga ingat kucing mati. Kerja di bawah cagar mati juga cagarnya. Usia kopi dia lakinya sianida kan. Ya, antab alal khaira khairun laka. Itu fi'lukal khair wa ishtighaluka bihi khairun laka min khilafihi alladhi huwa tarku. Awal istighal bisyarri fa inna an-nafsa illam tashghalha bil khair shagalatka bisyarr. Jiwa diri kita jikalau kita tidak menyibukkan dengan yang baik maka akan dibawanya kepada yang tidak baik. Maka sibukkan dengan perkara-perkara yang bagus. Jangan biarkan kosong. Jangan biarkan berpikir-pikir yang negatif. Bawa berpikir yang positif. Kalau kadar itu maka akan ke arah negatif ujungnya. Makanya ada dalam syaiat itu apa? Inna syababa wal faraga wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya syabab masa muda wal farag kekosongan. Kada ada begawi, kada belajar, kosong. Masa muda kosong, begawi kada, sekolah kada, kegiatan yang manfaat kada ada, kosong. Mau apa? Wal jidah ditambah pulang sekalinya berduit pulang. Wah ini bahaya benar sudah. Sudah muda, gawian kadada, sekolah kada, kegiatan kadada, nang positif, sugih pulang berduit. Maka itu apa? Tinggal tunggu hancurnya aja lagi. Kalau kada cepat-cepat diperbaiki. Makanya anak-anak muda sibukkan, kalau kamu belajar, belajarlah. Sibukkan diri dengan belajar. Jangan terpengaruh ke sana kemari. Tapi kalau misalnya kada belajar, isilah dengan yang bermanfaat. Maka ikutan begawi atau apa saja yang manfaat. Jangan dibiarkan kosong. Sebab kalau sudah kosong maka yang masuk adalah syaitan. Begitu juga bebinian sama. Ini otak jangan dibiarkan melamun. Karena lawasan melamun itu bahaya juga. Karena bisa tertawa serongan. Gara-gara melamun tadi itu. Kalau sudah tertawa serongan berarti bahaya. Itu bisa dibawa ke sambang lihum. Habis duduk serongan tertawa. Maka jangan dibiarkan. Intinya pikiran itu jangan dibiarkan kosong. Isi dengan yang bermanfaat. Nah, ini hadisnya. Cuman ini kata beliau syarah dalam hadis ini, syarah dalam kitab ini. Beliau mengatakan wal hadithul madhkur lam akib ala man dzakarahu wala man kharajahu. Jadi ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani oleh pensyarah kitab ini, kata beliau aku kada menemukan hadis ini di mana. Dan siapa yang menyebutkannya, kata beliau wallahu a'lam. Jadi kita tahu takhrijnya kemana hadis ini. Jadi intinya kata-katanya bagus, nasihat. Cuman kalau hadis itu kan harus memang ada takhrij, siapa yang mengeluarkannya.
Nah ini kata beliau, wallahualam, beliau mungkin juga karena keterbatasan lalu kadang menemukan. Nah siapa tahu mungkin hari ini ada yang rajin semangat mencari lalu dapatlah tentang apa takhrij, itu perawi hadis ini. Kemudian selanjutnya anzilun nas manazilahum wallahu alam bisawab. Terpanjang sedikit malam ini karena mulainya lambat juga tadi, jadi ulun panjangnya dikit.